Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Nih, ini salah satu proses kalau engkau ingin dijaga sama Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika senang. Allah akan kenal sama engkau ketika engkau susah. Sebagian kita kalau susah ada di soft pertama, jemaah. Ana bukan ngomong yang soft pertama susah semuanya, enggak jemaah. Bukan, tapi ada orang-orang yang kalau susah itu Masya Allah soft pertama, belum azan sudah di masjid. Mana takmir masjidnya kok belum dibuka? Masya Allah, ini kok bisa datang orang ini? Kadang-kala punya masalah. Alarm biasa bangun azan subuh, karena punya masalah jam 3 bunyi alarm. Karena dia punya hajat. Masya Allah, jemaah. Baca Quran, puasa Senin Kemis, bahkan Daud puasanya. Kenapa? Punya masalah. Nggak apa-apa. Tapi kata Nabi SAW, engkau kalau ingin dekat sama Allah, kenalkan dirimu ketika engkau lagi seneng. Nanti ketika engkau susah, Allah langsung kenal sama engkau. Kita kan kadang-kala baru mengenalkan diri sama Allah ketika susah. Ketika senang soft terakhir. Pengajian online. Ketika susah offline datang dia, enggak, ana datang. Pahalanya lebih besar. Masya Allah. Maka kalau engkau ingin dikenal Allah ketika susah, kenalkan ketika engkau sedang senang. Ketika punya rezeki, ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat sama keponakannya, ingat sama rahimnya, dia sambung silaturahim dengan harta tersebut. Bukan mikir kesenangan dia. Sebagian kita punya rezeki berpikir ganti mobil, ganti motor, ganti handphone. Engkau kenal sama dirimu sendiri. Engkau kenal sama Allah dengan makhluk-makhluk Allah itu. Ketika sehat, kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kenal ketika kita susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusib. Ketahuilah, apa yang meleset darimu itu memang sudah ketetapan Allah, tidak akan menimpamu. Makanya jemaah, kadang-kala kita lihat ada orang tabrakan di lampu merah. Yang kanan ketabrak, yang kiri selamat, jemaah. Apa kata orang? Apa amalanmu? Kok selamat awakmu gitu? Dia tanya amalannya apa? Udah Allah takdirkan dia memang gak kena. Jadi bukan karena amalannya. Bisa jadi yang tertabrak ini amalannya lebih banyak. Boleh jadi Allah memberikan musibah kepada dia dengan seperti itu, supaya dia mati dapat pahala syahid. Siapa yang tahu? Jadi jangan kita kalau selamat itu jamaah, oh iya, alhamdulillah Ustaz, ayat kursi gak pernah putus Ustaz. Ada yang ayat kursi gak pernah putus, ya meninggal juga gitu jamaah. Tapi supaya kita gak ujub jamaah. Supaya kita, apa selamat? Ya sudah Allah yang nyelamat, no gitu loh. Bukan karena saya, bukan, tapi karena Allah yang menyelamatkan. Ya sudah takdirnya. Kamu kok bisa diterima di sekolah favorit, kata dia. Oh iya, saya Senin Kemis Pak. Senin Kemis. Saya Daud terima. Ya Allah. Ini Senin Kemis diterima, yang satu Daud dan diterima. Jamaah, ini sudah Allah kasih gitu loh jamaah. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, semua sudah ditetapkan, gak ada perasaan ujub tadi. Sudah Allah yang menetapkannya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yang menimpamu itu enggak mungkin meleset darimu. Maka jangan pernah mengatakan, oh andai kata saya tadi enggak keluar rumah ya, andai kata saya enggak lewat jalan sana, kan saya kan enggak tabrakan. Andai kata saya tadi itu sholat duha dulu, saya kan enggak tabrakan. Soalnya tabrakan itu jam 6.15 menit soal. Cuma ana berangkatnya subhanallah. Yang menimpamu itu gak akan pernah meleset. Makanya kalau kena musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Udah, itu udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki.
Makanya orang-orang munafik ketika mereka tidak mau ikut berjihad di jalan Allah, karena dia takut mati. Kalau perang nanti mati. Kata Allah, kalau Allah tentukan engkau mati di medan perang, engkau akan keluar ke sana. Dan kita tahu bagaimana Khalid bin Walid yang dia cerita tentang dirinya, di tubuhku ini nggak ada satu daerah, satu area sejengkal pun kecuali ada bekas luka. Imma tebasan pedang, imma anak panah, imma tusukan tombak. Jadi jangan dipikir Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu itu kebal. Jangan pikir, oh ana mau penjagaan dengan kebal supaya tahan. Khalid bin Walid penuh luka tubuhnya. Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kebal? Luka Nabi perang Uhud sallallahu alaihi wasallam, patah giginya alaihi salatu wasallam. Supaya kita tahu mana penjagaan Allah dan mana penjagaan yang bukan dari Allah azza wajalla. Ketika Khalid mengatakan dia mau mati sudah jemaah, dia mengatakan la namat a'yunul jubana, semoga gak bisa tidur para pengecut, itu kata dia. Ha anadha, ni aku sekarang amutu kama yamutu thawr, aku sekarang mau mati seperti matinya sapi jantan. Padahal Khalid perang gak berhenti berperang, tapi gak mati-mati di medan perang. Kenapa? Karena belum waktunya. Gitu. Kalau takdirnya mati di ranjang, ya mati di ranjang. Walaupun tiap hari berangkat perang. Tapi orang pengecut kan ngatur, oh nanti gimana kalau saya mati? Loh, kalau engkau waktunya mati, ya mati. Kalau waktunya hidup, maka di sini beriman dengan takdir Allah azza wajalla menyebabkan hidup kita tenang. Kita akan menjadi seorang yang pemberani. Karena kita yakin semua sudah ditetapkan sama Allah azza wajalla. Ana hanya menjalani sebabnya. Mereka pakai baju besi. Rasulullah SAW ketika perang Uhud, beliau pakai baju besi double jam. Supaya kita nggak nyalahkan sebab juga. Kalau gitu buat apa pakai masker? Oh, pakai masker sebab, nggak apa-apa gitu. Pakai masker, hand sanitizer, tafadhol, nggak ada masalah gitu loh. Tapi hatinya jangan bergantung sama sebab. Kita bergantung sama Allah azza wajalla. Lalu Nabi SAW mengatakan wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah, kemenangan itu bersama kesabaran. Artinya ada usaha kita. Kalau mau menang ya sabar. Kalau mau sukses ya sabar. Orang-orang sukses itu nggak langsung sukses. Makanya antum kalau ketemu orang sukses, jangan tanya tentang dia sekarang. Tanya, sampean kok bisa kayak gini, gimana ceritanya? Yang pertama katakan alhamdulillah, yaitu sudah semua takdir Allah azza wajalla. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, ma'as sabri, sabar. Orang yang sukses urusan dunia, ya sabar jemaah. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya solusi itu akan datang bersama ya bencana, dengan petaka. Jadi kita yakin ketika ada petaka, ada masalah, oh ada solusi. Karena Allah berjanji itu. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Orang kalau yakin dengan kalimat-kalimat yang Nabi SAW ajarkan ini, maka insya Allah dalam kondisi seperti apapun dia akan tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, dan dia akan selalu dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Jadi menjaga Allah adalah dengan menjaga perintahnya. Menjaga larangannya jangan dilanggar. Menjaga aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla dijaga.
Karena kadangkala dalam kehidupan rumah tangga terjadi keributan gara-gara mereka tidak menjaga Allah Azza wa Jalla. Sang suami tidak menjalankan tugasnya dan sang istri tidak memberikan hak-hak suaminya. Ini bicara kalau ingin rumah tangga yang harmonis. Ya apa Ustaz ya, kepingin rumah tangga yang dijaga sama Allah, ya jaga Allah Azza wa Jalla. Ingin dilindungi Allah dari berbagai masalah, jaga Allah Azza wa Jalla. Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah Azza wa Jalla secara khusus menyuruh kita menjaga salat. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawat. Hafizu, jaga salat ini. Bukan hanya kerjakan salat. Sebagian kita cuma ngerjakan salat tapi tidak menjaga salatnya. Dijaga dari yang membatalkannya, dijaga dari yang merusaknya. Kita tahu ada bunga, bagus itu bunga, nggak dijaga, 2 hari kemudian kita lihat layu itu bunga jemaah. Kenapa? Oh nggak dijaga. Maka perlu penjagaan. Sholat kita pun seperti itu. Ada orang yang sholat masuk neraka. Sholat masuk neraka. Fawailun lil musallin. Wail buat orang sholat. Ini orang sholat, wail masuk neraka. Kenapa? Nggak menjaga sholatnya. Dia hanya sholat saja. Alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia sholat kalau punya waktu. Kita lihat orang-orang kalau kerja dijaga, jam kerja nggak pernah telat dia jamaah. Makanya kenapa sebelum jam 7 biasanya ramai jalanan itu, karena orang-orang menjaga pekerjaannya, menjaga jabatannya, menjaga tugasnya dia, dijaga sama dia. Sholat gak dijaga, tolong dijaga. Sholat ini dari sisi rukun, syarat, wajibnya dijaga, kekhusyuannya juga dijaga. Wassolatil wusta. Ternyata ada sholat khusus yang lebih harus dijaga.